Halo, perkenalkan nama saya Gede Rojana Putra Mardika dengan NIM 22122288. Di mata kuliah Sistem Rekomendasi ini, saya akan membahas aplikasi content base, yaitu mengaplikasikan question similarity ke dalam website. Jadi, contohnya seperti ini. Eh, Bisa kita ambil, di sini kan ada beberapa artikel yang saya buat. Contohnya kita bisa klik detail salah satu dari ini, perancangan sistem informasi pengajian karyawan menggunakan PHP dan SQL. Nah, kita klik detail. Pengaplikasiannya itu berada di sini. Rekomendasi artikel untukmu. Di sini menggunakan question similarity yang untuk mengecek kesamaan atau similarity dengan artikel yang kalian buka. Pertama-tama di sini kita membuat database yang terlebih dahulu di localhost PHP admin menggunakan SMPP. Kita membuat dulu database bernama sistem rekomendasi artikel yang di dalamnya itu ada satu tabel, yaitu tabel artikel. Nah, di dalam artikel ini ada terstruktur, yaitu pertama ID artikel, kedua itu judul artikel, dan ketiga itu abstrak artikel. Nah, dengan settingan seperti ini, nah, jika sudah membuat seperti ini, jadi isilah data-datanya agar nantinya bisa kita pakai untuk pengaplikasian di uh, website ini. Nah, selanjutnya kita bisa ke Visual Studio Code-nya. Nah, pertama saya akan jelaskan dulu di indeks PHP karena ini pertama kali yang kita buka tadi. Kita sudah masuk ke detail dan nah ini indeks. Di indeks PHP ini hanya menampilkan, jadi hanya menampilkan data-data yang berada di database panggilan seperti ini. Select select semuanya yang berasal dari artikel. Nah, include koneksi PHP ini yang di-include adalah ini, koneksi ini. Nah, jika tidak ada koneksi ini, maka data yang berada di database nggak bisa kita panggil untuk ditampilkan ke sini. Oke? Nah, selanjutnya kita bahas koneksi. Di koneksi ini ada apa? Ya, betul. Di sini ada function question similarity untuk menghitung similarity dari uh, artikel yang kita buka. Jadi contohnya di sini kita buka artikel implementasi virtual reality dalam pemasaran pariwisata. Nah, itu tujuannya untuk menghitung ini. Di materi question similarity sebelumnya kita sudah pernah belajar menghitungnya. Jadi kita pecah dulu beberapa kalimat, jadi pecah A dan pecah B. Nah, explode ini untuk memecah kalimat-kalimat yang satu dipindah menjadi satu kata, satu kata, satu kata. Nah, setelah itu, yang sama antara A dan B ini, yang sama akan dimasukkan ke dalam array ini, yang diberi nama yang sama. Nah, ketika sudah dicari yang sama, otomatis jumlah yang sama itu dihitung. Setelah sudah dihitung, maka jumlah A ini diambil dari pecah A. Nah, jumlah B ini diambil dari pecah B. Setelah itu jumlah A dikali B, yaitu yang total dari pecah A dan pecah B itu dikali. Setelah dikali baru diakar. Setelah diakar maka akan menemukan nilai similarity atau jumlah yang sama di bagian number format ini. Oke, kenapa dikasih 2? Agar tidak terjadi kelebihan koma. Jadi biasanya kalau misalnya kita tidak batasi desimal angka desimal, itu akan bisa merembet di sini bisa 8 atau bisa 10 atau bisa banyak lagi ke belakang. Jika kita batasi 2, 2 di belakang koma itu berarti hanya misalnya contohnya 0,90. Contohnya di sini itu bisa 0,42. Harusnya ini bisa lebih 0,41 sekian sekian sekian. Jadi dipersingkat, dibulatkan jadi 0,42. Oke. Setelah itu kita masuk ke bagian detail. Karena di sini kita sudah masuk ke bagian detail. Ini detail.php. Nah, di detail.php ini tetap kita inputkan koneksi.php karena untuk mengambil ini dan mengambil data ini juga. Setelah masuk ke detail PHP ini, yang pertama adalah memanggil dulu
berdasarkan ID yang dipanggil. Nah, ID artikel ID-nya ini diambil dari eh, angka database yang ada di sini. Jadi kan masing-masing data itu mempunyai ID. Implementasi virtual reality dalam pemasaran pariwisata itu berada di ini ID 6. Nanti akan dibukakan sesuai dengan ID yang dipilih artikelnya. Oke. Jadi select semua from article where ID artikel sama dengan ID artikel. Jadi ID artikel ini diambil dari get ketika kalian memilih untuk detailingnya. Semuanya akan ditampung diambil, nanti di fact a sub. Setelah di fact a sub ini biasanya tujuannya fact a sub ini adalah untuk mengambil ID yang sudah ditentukan ketika kalian memilih detail tadi. Lanjut, di sini tuh ada oke, di sini adalah penghitungan nilai similarity. Sama seperti yang ada di koneksi juga ini. Eh, Kegiatannya sama. Nah, setelah kerja semua ini, sudah jalan semua ini, baru akan diurutkan dari nilai similarity tertinggi. Biasanya similarity tertinggi itu, nah, yang dimaksud similarity tertinggi adalah ini. Jadi diurutkan dari nilai kesamaan yang lebih besar hingga ke kecil, sampai ke paling kecil. Jadi setelah diurutkan ini, baru akan dipotong rekomendasinya. Karena di sini, di database itu ada data sebanyak 12 artikel. Jika kita tampilkan semuanya, otomatis akan mengganggu tampilan ini karena terlalu banyak. Jadi, kita potong menjadi 5 teratas. For each, ya for each ini untuk mengatur. For each if biasanya itu untuk logika. Jika kuncinya itu nol, nah artikel lain as a key, berarti artikel lain ini diambil dari urutan tertinggi ini. Nah, jika key-nya kurang dari 5, maka tampilkan tiap data-data tertingginya. Jika lebih dari 5 maka tidak akan ditampilkan, otomatis yang diambil adalah 5 teratas dari nilai kesamaan yang paling besar dari ini. Setelah itu, dia akan ditampilkan. Ini hanya tampilan saja. Oke, itu include navbar. Navbar PHP itu yang ini. Ini ya navbar sistem rekomendasi content base. Yang dimaksud navbar itu ini. Jadi sistem rekomendasi content base, home dan segala macam ini. Itu hanya menampilkan itu yang include ini. Nah, ketika sudah, ya ini akan ditarik untuk ditampilkan judul artikelnya, abstrak artikelnya. Ya, ini untuk rekomend apa menampilkan artikel yang sudah dipilih ini, yang dimana dipilihnya dari ID ini seperti itu. Mungkin semuanya sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Saya tutup dengan terima kasih.